Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang masih tetap semangat belajarnya di rumah. Pada pagi hari ini kalian masih dan kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kita tetap mensyukurinya sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah kami berikan. Baik, untuk pertemuan kali ini Bu Dwi akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sikap dan perilaku wirausaha serta karakteristik dan faktor-faktor produksi. Pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan materi peluang usaha. Jadi materi di bab 2. Adapun pada pertemuan kali ini ada kompetensi dasar yang akan kita pahami. Yang pertama adalah menganalisis peluang, peluang produk barang dan jasa, kemudian menentukan peluang produk barang jasa. Nah, setelah kalian mendapatkan materi ini, ada pun tujuan yang harus dicapai setelah mempelajari, yaitu adalah memahami peluang usaha, persiapan peluang usaha serta pengembangan ide kreatif dan inovatif. Itu adalah tujuan setelah kalian belajar materi peluang usaha. Pertama, saya akan menyampaikan apa sih itu peluang. Pasti kalian sudah banyak sekali mendengar istilah-istilah peluang ya. Peluang itu asalnya dari kata bahasa Inggris yaitu opportunity ya. Artinya kalau di bahasa Indonesia adalah sebuah kesempatan. Kalau usahanya itu adalah upaya. Jadi kalau digabung nanti peluang, kesempatan yang digunakan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang kita miliki ya. Jadi untuk mewujudkan keinginan itu bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada yang kita miliki. Itu adalah definisi dari peluang. Selanjutnya, tujuan peluang usaha, tujuan yang hendak dicapai itu kita pasti memikirkan atau berpikiran mempunyai tujuan. Yang pertama, kita dapat profit atau sebuah keuntungan, kemudian uang, kekayaan, status sosial, kemudian kepuasan batin dan lain-lain. Untuk mencapai itu semua, seseorang bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki ini. Sumber daya itu di dalamnya adalah seperti skill atau keterampilan, modal, pengetahuan ya atau experience, kemudian relasi yang luas atau mitra serta pengalaman. Ya, itu adalah tujuan dari kita menangkap peluang usaha. Kemudian ciri-ciri usaha yang baik ini ada 6. Ciri usaha yang baik yang pertama adalah orisinil ya atau original, tidak meniru. Jadi diusahakan produk kita itu belum ada di pasaran. Kalaupun ada, kita harus bisa memodifikasi lebih baik lagi ya. Jadi ada keunikan khusus di produk kita sehingga mendekati sifatnya itu adalah orisinil atau original. Yang kedua, peluang itu harus mengantisipasi perubahan persaingan kebutuhan pasar. Jadi kita harus siap dengan perubahan-perubahan. Jadi produk kita itu agar bisa bertahan di pasar. Jadi tidak bisa dinikmati dalam kurun waktu yang singkat. Artinya masih bisa dinikmati dengan kurun waktu yang cukup lama. Tiga, benar-benar sesuai dengan keinginan. Nah, ini tadi ya, agar bisa bertahan di pasar. Keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha itu benar-benar teruji melalui riset dan trial. Jadi produk kita sebelum
dipasarkan, sebaiknya kita melakukan trial atau uji coba bagaimana usaha produk kita itu layak apa tidak. Jadi tidak boleh asal-asalan membuat produk. Kelima, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Keenam, ada rasa senang dalam mewujudkannya. Jadi dua ini adalah kegiatan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus yakin, kita harus senang, karena itu adalah modal untuk usaha kita agar bisa baik ya, diterima di pasar. Selanjutnya, dalam kenyataannya peluang usaha yang baik itu tidaklah cukup. Jadi modal usaha yang baik tidak cukup. Namun produk kita itu harus, atau usaha kita itu juga harus potensial. Jadi memiliki potensi ya. Karena apa? Karena banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskannya seorang wirausaha cermat dan teliti untuk terus mengkaji di mana saja peluang usaha itu yang potensial. Ya, potensial. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri bagaimana usaha yang potensial itu ya. Selain yang ciri-ciri usaha yang baik, yaitu potensial. Yang pertama, produk memiliki nilai jual. Jadi produknya itu bisa dipertanggungjawabkan ya di masyarakat, bisa diterima. Produknya itu tidak asal-asalan, sudah melakukan riset, uji coba atau trial and error ya. Kedua, produk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita bisa menangkap peluang usaha yang agar perputaran usaha kita itu lancar. Kita harus melihat mana-mana saja peluang yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini itu ya. Jadi kebutuhan di masyarakat itu apa saja. Ketiga, usaha tersebut dapat bertahan lama di pasar atau tidak musiman. Jadi usaha kita itu bisa bertahan tidak musiman ya. Jadi baik itu untuk jangka panjang, itu produk kita masih laku di pasar gitu ya. Keempat, tidak terlalu banyak menghabiskan modal ya. Kita cari usaha yang sekiranya produk, untuk membuat produk itu tidak menghabiskan modal atau banyak terkuras untuk investasi, misalkan investasi peralatan ya, sarana, modal, gaji karyawan. Jadi semuanya itu kita kaji ya, dan kita kaji terlebih dahulu agar modalnya tidak banyak terbuang untuk investasi. Selanjutnya, yang kelima, ini saya ambil contoh ya, bisa ditingkatkan menjadi skala industri. Kita bisa menangkap peluang usaha di sekitar kita. Misalkan saya ambil contoh ini ada mini kebun hidroponik ya. Usaha ini cukup menjanjikan ya. Mungkin sudah banyak di masyarakat. Ini usaha kecil awalnya, kemudian usaha ini lama-kelamaan bisa dikembangkan ya menjadi kebun hidroponik skala industri. Jadi hidroponik ini sudah untuk menyuplai kebutuhan misalkan di supermarket, di mall. Jadi skalanya itu atau dikirim impor atau luar kota, misalkan diimpor itu tadi ya. Jadi skala industri ini bisa membuat usaha kita dari kecil untuk menjadi yang potensial itu ya. Masih banyak contoh lagi yang lain, bisa kalian cari di sumber-sumber media. Selanjutnya, peluang usaha yang memiliki atau bernilai jual itu mempunyai ciri sebagai berikut: mampu memenuhi kebutuhan konsumen ya. Kita harus bisa melihat mana saja produk apa saja yang saat ini itu banyak dibutuhkan. Misalkan di bidang fashion ya, fashion itu hampir setiap hari itu ada
berbagai macam pergantian style, misalkan ya desain itu contohnya, kemudian furnitur ya, kemudian produk-produk pangan dan produk-produk perawatan gitu ya, yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, memiliki keunggulan bersaing. Jadi produk kita itu bisa bersaing, artinya bisa diterima di masyarakat, punya keunggulan ya, punya kualitas itu. Jadi produk kita punya keunggulan, misalkan berkualitas. Selanjutnya, tidak bersifat sementara. Jadi usaha ini itu bisa untuk jangka panjang, misalkan di bidang pangan ya, itu contoh-contoh usaha-usaha yang akan berlangsung lama. Jadi bagaimana kita nanti bisa menangkap peluang itu. Kemudian yang keempat, ada nilai mata uang, ada nilai uang. Selanjutnya, peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri sebagai berikut. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif. Dan aspek kreatif ini bagaimana kita membuat produk misalkan dari bahan-bahan bekas ya, atau bahan-bahan yang sudah disediakan oleh alam ya, atau sumber daya alam, itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi produk-produk kreatif ya gitu. Jadi banyak sekali contohnya aspek kreatif dan inovatif yang bisa kita masukkan ke dalam produk kita ya. Kemudian persiapan peluang usaha. Pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Kita harus memilih lokasi ya, lokasi untuk usaha kita itu kita pilih ya sesuai dengan passion kita. Kita mau pilih lokasi yang strategis, lokasi yang ramai ya, lokasi yang di kota atau di desa, itu tergantung dengan passion kita nanti. Yang kedua, bentuk usaha. Bentuk usaha nanti yang akan kita pilih ya, nanti ini ada CV, PT, kemudian ada firma, koperasi, yayasan. Itu adalah contoh dari bentuk usaha. Yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Jadi persiapan selanjutnya adalah kita harus menemuni produk yang sudah kita pilih ya. Jadi sudah yakin bahwa produk itu akan kita terjuni ya, kita produksi secara besar. Keempat, mengenal informasi usaha yang diterima. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha, untuk menangkap peluang, kita tidak boleh hanya mengandalkan satu media misalnya. Jadi kita harus berselancar, kita bisa menerima informasi dari mana saja. Jadi kita tidak boleh menutup diri untuk menerima segala informasi. Selanjutnya, langkah-langkah analisis usaha. Selanjutnya ini adalah bagaimana kita menganalisis peluang tersebut. Yang pertama, membuat sketsa bidang yang ditekuni. Jadi kita membuat istilahnya membuat gambaran ya, kita kaji, kita buat perencanaan di dalamnya bagaimana nanti usaha itu kita atau produk itu kita buat ya, atau semacam bisnis plan. Kita membuat bisnis plan. Kedua adalah menyediakan modal ya, meskipun modal itu bukan hal utama ya untuk sebuah usaha, tapi mau tidak mau modal itu juga dibutuhkan ya untuk kelancaran usaha kita. Ketiga, menyiapkan tenaga kerja. Kita bisa memilih ya, mau kita pakai tenaga kerja terampil, terdidik ya, mau kita pakai tenaga kerja lepas, tenaga kerja yang musiman atau bagaimana, itu nanti tergantung dengan usaha kita. Keempat, mengurus izin usaha. Ini sudah ada prosedurnya. Mengurus surat izin usaha, misalkan SIUP ya, SIUP, kemudian TDP, kemudian kalau ada bangunan yang kita izin IMB ya, itu adalah contoh-contoh
dari surat izin usaha. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan sarana. Menyiapkan sarana itu sudah jelas ya, untuk membantu kelancaran produk kita nanti produksi. Kelima, menyiapkan bahan baku. Jadi bahan baku atau persediaan bahan baku itu tidak boleh atau diusahakan jangan sampai kita kesulitan untuk menyiapkan bahan baku. Jadi kita harus punya stok ya untuk bahan baku. Kemudian 7, menetapkan teknologi usaha. Jadi apakah usaha nanti kita itu membutuhkan teknologi apa saja, misalkan untuk marketing kita butuh perlengkapan untuk pemasaran, kemudian untuk mesin-mesin produksi ya. Jadi kita harus kita tetapkan kita pakai alat yang bagaimana. Keenam, menetapkan lokasi. Ini tadi menetapkan lokasi yang bagaimana yang kita pilih ya, lokasi yang strategis, lokasi yang ramai, lokasi yang di tengah kota atau di pedesaan, itu tergantung nanti usaha yang akan kita lakukan. Kedelapan, mencari mitra usaha. Ini adalah salah satu usaha kita ya. Kita harus membangun jaringan ya. Kita tidak bisa bisnis itu kita tidak memperluas jaringan ya. Namanya saja entrepreneur, jadi kita harus punya link atau jaringan yang sangat luas ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari mitra usaha atau rekan kerja. Ke-9 adalah menetapkan manajemen. Di sebuah perusahaan atau usaha sekecil apapun itu harus yang ada yang namanya manajemen. Kita harus punya planning ya, kita harus punya perencanaan, kita harus punya organisasi atau organizing. Kita harus bisa mengaktuatin atau mengaplikasikan. Kita harus bisa kontrol atau melakukan pengawasan. Jadi kegiatan manajemen ya, kegiatan manajemen dari perencanaan sampai evaluasi itu harus kita lakukan ya. Baik, pada pertemuan kali ini dapat kami simpulkan atau dapat saya simpulkan bahwa sebelum kita membuka usaha atau membuat produk, seharusnya kita melihat pasar ya. Kita harus mengkaji secara teliti dan cermat apakah nanti itu usaha kita itu diterima di pasar ya, karena banyak sekali peluang usaha di luar sana dan pesaing yang begitu besar, sehingga perlu adanya langkah-langkah persiapan peluang usaha serta kita melaksanakan sebuah analisis peluang usaha itu ya. Materi kali ini yang bisa saya sampaikan, kita akan ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.